tiba pada topik yang ketujuh dari seri Fondasi Teologis bagi Kehidupan Kristen. Dan ini adalah topik bicara mengenai titik awal kita menjadi orang-orang percaya. Sebelum-sebelumnya kita sudah melihat melalui Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-30. Ini kita sebut sebagai rantai emas karya Allah, bagaimana menjadikan setiap kita boleh menjadi orang yang percaya. Dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka yang ditentukan dari semula. Mereka itu juga yang dipanggilnya. Melalui panggilan Injil datang kepada kita. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkan. Nah, saya menambahkan dalam bagian ini, mereka yang dipanggilnya. Dengan melalui panggilan Injil, ketika itulah Roh Allah bekerja dengan kuasanya melahirbarukan, menjadikan kita yang berdosa, musuh Allah, mampu dan sanggup bisa berespon. Karena Allah Roh Kudus telah melahirbarukan kita, sehingga kita bisa berespon kepada panggilan Injil dengan bertobat dan kita beriman kepada Yesus Kristus. Mereka yang beriman dan bertobat kepadanya, mereka itu pula lah yang dibenarkannya. Bukan saja Allah membenarkan kita, tapi Allah juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya, supaya kita berhak menjadi ahli waris segala berkat kekayaan sorgawi yang dimiliki bersama-sama dengan Kristus. Oh, sungguh luar biasa. Dengan status yang baru ini, maka kita sekarang disebut sebagai orang-orang percaya. Saya tidak memakai kata orang Kristen. Saya lebih senang menggunakan kata believers, orang-orang percaya. Saudara, adakah satu ayat di dalam Alkitab kita yang bisa secara tepat memberikan definisi apa artinya menjadi orang-orang percaya? 1 Petrus 2:9, salah satunya ayat yang dapat mendefinisikan apa artinya kita disebut sebagai orang-orang percaya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bisa juga kita lihat dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-11, Rasul Paulus berkata, kamu telah dibasuh, kamu dikuduskan dan dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus dan oleh Roh Allah. Jadi orang percaya berarti saudara dan saya disebut sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjalani sebuah kehidupan yang kudus adanya. Kita tiba kepada topik yang ketujuh, bicara mengenai proses pengudusan Allah. Di dalam kita menjalani hidup sebagai orang-orang percaya di atas muka bumi ini. Di dalam proses pengudusan itu kita tahu kita secara positif akan terus dibawa menjadi makin serupa dengan Yesus Kristus. Dan secara negatif itu berarti hidup yang suci dan kudus, di mana Rasul Yohanes berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 9, mereka yang lahir dari Allah, mereka tidak akan mau terus-menerus lagi hidup di dalam dosa. Itulah artinya engkau dan saya yang telah dibenarkan menjadi orang yang percaya. Satu sifat hidup. Itu bukan sekedar soal status di KTP kita menjadi orang Kristen. Menjadi orang percaya, menjalani sebuah hidup yang kudus adanya. Perjalanan hidup pengudusan digambarkan oleh Alkitab seperti sebuah perlombaan lari maraton. Kita terus berjalan sampai kita menyelesaikan di garis akhir adanya. Perjalanan ini tentu bukanlah perjalanan yang pintas, yang mudah dan instan. Tidak ada formula, ajaran, atau trik yang manjur, yang top chair untuk segera menjadikan engkau dan saya menjadi orang-orang kudus adanya. Namun pada saat yang sama, kita juga tidak boleh berpikir bahwa menjadi orang suci dan kudus itu hanya dimiliki oleh segelintir orang yang mempunyai kerohanian yang hebat dan kita tidak terhitung di dalamnya. Tidak. Ingat perkataan dari Rasul Yakobus. Dia berkata, Elia adalah manusia biasa seperti kita. Saudara, dalam hal ini berarti tidak ada yang namanya raksasa rohani.
Tidak ada orang yang kita boleh katakan sebagai spiritual giant. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan untuk menyelesaikan perjalanan hidup pengudusan kita dengan setia, semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita akan bicara mengenai aspek bagaimana kita menjalani hidup yang tidak lagi terus-menerus hidup di dalam dosa. Karena kita tahu kita telah dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa. Seperti topik minggu-minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita bisa dibenarkan, apa dasarnya kita dibenarkan, bagaimana kita bisa memperoleh segala kekayaan berkat surgawi. Dan kita dapatkan itu semua oleh karena kita telah bersatu dengan Kristus. Union with Christ, bukan ada apa-apanya dari diri kita yang menjadikan kita berhak mendapatkannya. Melainkan karena apa yang kita dapat di dalam Yesus Kristus. Union with Christ, bersatu dengan Kristus itu berarti kita berpartisipasi secara misterius di dalam kematian Yesus Kristus. Disitulah kita mati di dalam dosa kita. Dan kita berpartisipasi di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Melalui kebangkitannya, kita mendapatkan hidup yang baru, status yang baru. Maka, hidup pengudusan, demikian Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 6, ayat 1 sampai 2 demikian. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa? Supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Dying to sin. Itu kata yang Paulus katakan di sini. Orang-orang percaya berarti orang itu telah memiliki sebuah relasi yang radikal terhadap dosa. Relasi yang baru, yaitu sekarang kita telah mati terhadap dosa. Bagaimana kita memahami apa arti daripada mati terhadap dosa di sini? Atau bebas dari dosa. Apakah berarti setelah saya ditebus, saya dibebaskan dan dimerdekakan dari dosa, itu berarti dosa tidak ada lagi di dalam hidup kita, dia sudah dilepaskan dari kita? Ataukah dibebaskan dari dosa berarti bahwa dosa tetap ada di dalam kita, namun kita sudah tidak lagi memiliki relasi dengan dosa sebagai Tuhan kita. Dia tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kita. Nah, bagaimana Paulus menjelaskan apa artinya kita telah mati atau bebas dari dosa ini di dalam pasal 6. Ayat 3 sampai dengan ayat 5, Paulus berkata demikian. Tidakkah kamu tahu bahwa kita telah dibaptis dalam Kristus di dalam kematiannya? Dengan demikian, kita dikubur bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Poin yang pertama, saudara sekalian, apa artinya sekarang kita mati terhadap dosa? Yaitu mati terhadap dosa terjadi dan hanya bisa terjadi melalui karena engkau dan saya disatukan bersama dengan Kristus. Kita tidak sanggup bisa menang dengan mengalahkan dosa oleh kekuatan diri kita sendiri. Karena kita telah terjual di bawah kuasa dosa. Hanya dengan bersatu bersama dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, disitulah kita bebas dan kita dimerdekakan dari dosa. Yang kedua, mati terhadap dosa dijelaskan oleh Paulus dari ayat yang ke-6 demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Bebas dari dosa berarti manusia lama, yaitu manusia yang dikontrol oleh dosa. Tubuh ini, kehidupan ini yang dikuasai oleh dosa telah dipatahkan, diputuskan sehingga tidak lagi dibawa perbudakan dosa. Paulus berkata, tubuh dosa ini yang hilang kuasanya. Dia tidak mengatakan dosa itu hilang kuasanya. Berarti bebas dari dosa, kuasa dosa tetap ada. Yang berubah adalah dia tidak mempunyai kuasa lagi memperbudak kehidupan kita untuk dikontrol oleh dosa. Bebas dari dosa berarti Yesus Kristus telah memutuskan relasi hubungan tuan dan budak kita kepada dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita dimerdekakan sehingga dosa itu begitu jahat, tetap dengan sifatnya yang begitu luar biasa tidak berubah ada di dalam kehidupan kita. Namun dia bukan lagi menjadi tuan kita. Kita boleh berkata tidak kepada setiap godaan, tipuan dari dosa yang ingin memperbudak kita kembali kepadanya. Saya mencoba memberikan sebuah ilustrasi untuk menjelaskan perbedaannya di mana antara dosa, kita bebas dari dosa, berarti dosa tetap ada di situ dengan sifatnya yang tidak berubah, dengan pengertian bahwa dia tidak lagi menjadi tuan yang bisa mengatur dan mengontrol kehidupan kita. Demikian. Anggaplah seperti ada seekor anjing gila yang bebas berkeliaran di sebuah desa, yang sanggup bisa dengan kekuatannya menggigit siapa saja. Dan semua orang sudah ketakutan kepada anjing gila ini. Sampai satu hari anjing ini berhasil ditangkap dan semua penduduk yang sudah pernah digigit oleh dia itu bersorak-sorai dan ingin melihat anjing itu. Anjing itu sekarang sudah ditangkap dan diikat di tengah alun-alun desa itu di sebuah pohon dengan tali panjangnya 2 meter. Semua orang datang berkerumun. Sebelum anjing gila itu ditangkap, dia berkeliaran. Kekuatan dan kuasa menggigitnya tetap sama dengan anjing itu pada waktu dia diikat. Bedanya adalah sekarang jangkauannya, limitasinya untuk sanggup bisa menggigit orang. Selama orang itu berdiri dengan jarak lebih dari 2 meter, percayalah anjing itu tidak punya kuasa untuk menggigitnya. Namun, orang jikalau masuk ke dalam radius di bawah 2 meter, maka gigitan anjing itu tetap sama seperti pada waktu dia dilepaskan. Dengan ilustrasi seperti ini, saudara sekalian, bebas dari dosa tidak berarti bahwa orang percaya bebas dari pergumulan melawan dosa. Bebas dari dosa tidak berarti bahwa orang percaya itu berhenti tidak berbuat dosa lagi. Bebas dari dosa bukan berarti dosa itu sudah pergi dari kehidupan orang percaya. Tidak. Bebas dari dosa itu berarti kita telah putus hubungan master and slave, tuan dan budak dengan dosa. Sehingga melalui relasi kita yang baru menjadi kekuatan yang baru di dalam pergumulan proses pengudusan kita, yaitu kita mematikan dosa, yaitu kita sanggup melawannya. Seperti yang Paulus katakan selanjutnya dalam Roma 6 ayat 12 dan 13. Itu sebabnya hendaklah jangan dosa berkuasa lagi. Don't let sin therefore reign on you. Jangan biarkan dosa itu mau menguasai Anda lagi. Ayat yang ke-13. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuhmu. Don't present, jangan mengarah, menyerahkan di bawah kuasa perbudakan dosa lagi, menyerahkan anggota tubuh kita karena kita sudah dibebaskan. Dosa itu telah dimatikan dari hidup kita. Memahami pengertian ini, saudara sekalian, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kita menjalani proses pengudusan dalam hal kita mengerti bagaimana relasi kita sekarang
dengan dosa yang pernah menjadi Tuhan kita. Yang ketiga, dalam bagian ini, Paulus juga jelaskan ayat yang ke-8 dan 10 pasal yang ke-6 ini, melalui kita bersatu dengan Kristus. Bukan saja kita dibebaskan dari dosa, kita juga diberikan sebuah hidup yang baru. Hidup yang baru itu adalah hidup yang jelas bertentangan, tidak menyukai dosa. Karena hidup yang baru itu adalah hidup yang memiliki sifat ingin menyenangkan dan ingin memuliakan Tuhan di dalam hidup saudara. Hidup yang tidak akan mau terus-menerus berbuat dosa, karena sifatnya hidup yang baru itu adalah bertentangan dengan sifat-sifat kegelapan dari dosa. Puji Tuhan. Oh, saudara sekalian, inilah yang sanggup membuat kita berjalan di dalam proses pengudusan. Karena Tuhan telah memberikan benih-benih hidup yang baru di dalam hidup engkau dan saya. Bebas dari dosa, tidaklah berarti dosa itu hilang dari hidup kita. Dia tetap ada di situ. Bebas dari dosa berarti dosa tetap memiliki sifat dan kuasanya yang luar biasa. Dan jikalau dia tetap ada di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, itu berarti dia tidak akan berhenti berusaha berperang, berusaha invasi terus-menerus, dan berusaha untuk masuk, menjatuhkan dan mengalahkan hidup orang-orang percaya. Maka peperangan pengudusan adalah tindakan engkau dan saya itu mematikan dosa setiap hari. Di dalam teologi kita mengenal istilah the mortification of sin. Kolose pasal ketiga bicara mengenai bagaimana juga apa artinya hidup yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Proses pengudusan itu dijalankan seperti ada. Apa? Kolose pasal 1, pasal 3 ayat 1, Paulus berkata, karena kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Carilah, lihatlah, pikirkanlah perkara yang di atas. It's about spiritual things yang harus kita jadikan hidup kita yang penting dan utama, memuliakan Dia. Demikian di ayat yang keempat. Mulai ayat yang kelima, Rasul Paulus dalam Kolose pasal 3 bicara mengenai langkah-langkah yang kita sebut sebagai the mortification of sin. Karena kalimat yang Paulus katakan adalah kalimat matikanlah. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Anything yang bisa dipakai oleh sifat dosa menjatuhkan hidup kita. Put to death. Dan di sini range yang Paulus bicarakan mengenai sexual things, dosa seksual, immorality. Dia bicara mengenai dosa, mengenai harta, mengenai masalah uang dan keserakahan. Lalu kemudian dia berbicara mengenai karakter kita, emosional kita, kemarahan, kebencian, kata-kata yang kotor. Tidak heran orang sering berkata, inilah 3 pintu di mana dosa selalu ingin menyelinap masuk. Dan kita harus mematikan setiap usaha dosa mencengkeram kita. Di dalam perjalanan proses pengudusan, lari maraton kita semakin mendekat garis finish. Apakah kita kemudian menjadi orang hebat? Menjadi orang yang sungguh-sungguh disebut sebagai orang kudus dan dosa tidak ada lagi banyak dalam hidup kita? Apakah ini gambaran true spirituality yang Alkitab berikan kepada kita? Ada satu hal yang sangat paradoks sekali terjadi. Ketika Paulus di dalam surat Efesus, ini adalah surat di pertengahan pelayanan dari Rasul Paulus, dia berkata, dari antara semua orang kudus, akulah orang yang paling hina. Sehingga dia memberikan perbandingan semua orang yang percaya. Dia justru adalah orang yang
paling hina, yang paling di bawah. Tetapi yang mengherankan adalah sampai di dalam suratnya kepada Timotius. Dan ini adalah surat yang ditulis di fase yang terakhir dari hidupnya. Ketika dia akan mendekat menyelesaikan perjalanan proses pengudusannya selama hidup di atas muka bumi ini. Dia justru berkata, di antara semua orang berdosa, akulah justru orang yang paling berdosa. Satu paradoks yang terjadi. Semakin dia makin mendekat, makin menyerupai Kristus dalam hidupnya. Makin mendekat kepada Allah yang suci. Dan makin dia berusaha hidup mematikan segala dosa dalam hidupnya. Justru dia melihat, dia menjadi orang yang sangat tidak layak. Betapa berdosanya dan tidak layaknya kita. Ini adalah konsep pengudusan yang benar. Memahami proses pengudusan bukan karena jasa, bukan by works bagi perbuatan, tetapi karena by grace, karena anugerah Allah. Bukan karena kehebatanku, tetapi semata-mata oleh karena aku telah bersatu dengan Kristus. Ini penting sekali. Karena ketika orang-orang Farisi semakin merasa lebih suci, semakin banyak melakukan segala aturan dan ritual agama, dan semakin dia rasa dia telah melakukan ritual proses penyucian yang lahiriah itu, dia malah makin berkata, aku adalah orang yang layak diterima oleh Tuhan. Aku tidak melakukan dosa ini. Aku lebih suci. Aku melakukan upacara ibadah yang lebih hebat daripada yang lain. Aku tidak sama dengan pemungut cukai itu. Bahaya sekali. Kita menyaksikan ini bukan konsep pengudusan yang Alkitab gambarkan kepada kita. Itu adalah justru kemunafikan spiritualitas orang Farisi. Tidak heran di dalam Kolose pasal kedua, di atas daripada ayat pasal 3 ini, ayat 23, Paulus mengatakan demikian. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya, selain untuk memuaskan hidup duniawi. Di sini Paulus ingatkan, kesalahan besar jika membangun bentuk kerohanian lahiriah berdasarkan self-righteousness dan man-made rules. Kita bikin aturan sesuai dengan usaha manusia, bertarak, menyiksa diri, bahkan asketik, tidak mau ini, menolak segala macam seolah-olah lebih rohani. Tapi itu hanya membangun rasa kebanggaan, kebenaran atas dasar usaha, kehebatan rohani diri sendiri. Dan jelas, itu bukan proses pengudusan yang sejati, yang dipahami dan diajarkan oleh prinsip Alkitab. Fondasi yang benar dari hidup kita mematikan dosa, karena kita tahu bukan dengan kekuatan diri kita sendiri, melainkan karena anugerah kasih dan pengampunan yang kita terima yang diberikan di dalam Kristus. Karena dia telah mati bagi dosa-dosaku. Di situ aku bisa hidup bersyukur, menang atas dosa, bukan karena kekuatan dan kemampuanku. Mengerti anugerah Allah by grace dan bukan melalui works. Karena kita dibenarkan oleh Kristus dan bukan karena perbuatan jasa kita. Maka kita akan senantiasa rendah hati di dalam perjalanan proses pengudusan kita. Kita akan mawas diri karena kita begitu bangga, maka itulah saatnya kita akan jatuh. Kita juga tabah karena kita tahu ini adalah proses yang tidak gampang dan tidak mudah. Ada kalanya kita gagal, kita malu, dan bisa jadi kita kecewa. Tapi pada saat yang sama seperti itu, pada waktu kita menjalani proses pengudusan kita hidup dalam dunia ini, kita akan berkata seperti Paulus, selama aku mendiami tubuh ini di dalam dunia ini, aku masih jauh dari Tuhan. Itu sebab kami berusaha bagaimana hidup bisa berkenan kepada Tuhan. Kita mengucap syukur, karena itu berarti setiap hari kita ditopang oleh anugerah Allah yang baru untuk bisa kita hidup
menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur saudara sekalian. Jangan jadi orang Kristen yang kecewa dan malu. Dan jangan menjadi orang Kristen yang minder. Dan jangan menjadi orang Kristen yang merasa kita tidak akan mungkin bisa hidup makin menyerupai Kristus. Dan kita bisa menang atas dosa. Kita pasti kalah jikalau kita bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Dan jikalau kita merasa kita lebih suci dan lebih rohani dari orang yang lain. Namun pada waktu kita bersandar kepada anugerah Allah, kita bersandar kepada pengampunannya, dan kita hidup terus ingin memperkenankan Dia, kita akan rendah hati, dan kita merasa tidak layak. Semakin dekat kita kepada terang Allah yang mulia itu, semakin kita bisa melihat betapa tidak bersihnya baju putih kekudusan yang kita rasa, yang suci dan kudus ini. Semakin kita mengatakan, Tuhan, betapa besar anugerah-Mu yang memampukan kita boleh hidup, mengasihi, dan berjuang memuliakan Dia. Kita boleh memiliki hidup di dalam proses pengudusan seperti ini adanya. Bagaimana kita bisa mematikan dosa? Bagaimana kita boleh belajar secara praktis hidup menang terhadap dosa? Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ini setidak-tidaknya ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Pertama, daily confession, pengakuan dosa setiap hari harus menjadi pengakuan yang tulus dan jujur yang keluar dari mulut kita. Kita berani terbuka dan berkata, Tuhan, dosa itu apa adanya. Kita tidak mempersalahkan orang. Dan kita juga tidak lari bersembunyi dari kasih karunia Allah. Jangan biarkan kita mengambil sikap seperti Adam pada waktu jatuh dalam dosa. Malu dan takut dan lari bersembunyi. Lalu kemudian ketika Allah bertemu dan berhadap dengan dia, yang Tuhan inginkan ada confession dan pengakuan. Yang justru dia lakukan adalah dia memblame, mempersalahkan orang lain, Hawa dan Tuhan. Dalam proses pengudusan mematikan dosa, hal yang pertama yang tiap hari kita lakukan, berlutut dan berdoa, our daily confession kepada Dia. Kita mengaku segala kelemahan dan dosa kita. Jangan biarkan setan ambil keuntungan ketika ada dosa bercokol dalam diri kita, lalu setan berkata, betapa jahatnya pikiran kita, betapa buruknya tindakan kita. Masakan kita masih bisa disebut sebagai orang percaya dan mengaku orang yang sudah ditebus dan disucikan oleh Tuhan seperti ini? Pada waktu kita datang di hadapan Dia, di bawah salib Kristus, kita mengaku dosa kita. Kita tahu betapa banyak pikiran kita yang buruk, tindakan kita yang jahat. Namun seperti Daud berkata, Tuhan, lihatlah hatiku, lihatlah pikiranku. Adakah pikiranku itu serong, kotor? Adakah pikiranku itu tidak berkenan kepada Tuhan? Bersihkan dan luruskanlah Tuhan. Itu adalah sikap kerohanian yang sungguh kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, bawalah dosa itu di hadapan Allah. Karena tidak ada yang tersembunyi di dalam dan di mata Dia. Maka Kolose pasal 3 ayat yang ke-6 Paulus katakan, satu kali kelak murka Allah akan hadir, karena di hadapan Allah tidak ada yang tersembunyi. Mengapa kita perlu menunggu lama untuk menyembunyikan dosa kita? Padahal tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, mari kita selalu ingat bahwa proses pengudusan kita itu terjadi, bahwa kita telah disatukan selama-lamanya, kita adalah milik Tuhan. Kita senantiasa ingat, di dalam Kristus kita dibenarkan dan memperoleh pengampunan dosa. Yang terakhir, secara praktis, saudara sekalian, Paulus katakan jangan kalah oleh kejahatan dan dosa, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebenaran. Paulus meminta anak-anak Tuhan untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Yang Paulus katakan secara positif itu di pasal ketiga ayat yang ke-12, saya akan bacakan kepada saudara. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah
yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu terhadap orang yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Biarlah saudara sekalian kekayaan pikiran Kristus itu diam dan tinggal dalam hatimu. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hidupmu. Bukan saja kita mematikan dosa di dalam hidup kita, tapi kita juga boleh menghasilkan buah-buah Roh Allah di dalam hidup kita. Jadilah orang Kristen yang lemah lembut, memberikan hati yang lapang dan luas ketika ada orang yang bersalah kepada kita. Dan maaf itu boleh menjadi mengalir begitu indah dalam hidup saudara. Pikirkan apa yang indah, pikiran Kristus, kelemah lembutan, kesabaran, keberanian kita berkorban. Disitulah saudara, kita menang. Karena kita mengalahkan kejahatan dengan kebenaran Kristus. Jalanilah hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan dalam proses pengudusan ini. Dengan kepala yang tegak, setiap hari kita bersyukur, setiap hari kita menundukkan kepala, dan berkata, Tuhan, aku tidak lebih baik dari hari-hari yang lalu. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahanku. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapanmu ya Tuhan. Tetapi Engkau tetap memegang tanganku dan menganggap dan menjadikan aku anakmu selama-lamanya. Sekalipun aku menjadi anak-anak yang sering tidak menaati dan menuruti Engkau. Tapi aku tidak pernah menjadi orang yang sengaja melakukannya. Ampunilah aku ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, dan biarlah hari ini seri yang pertama dari proses pengudusan. Minggu depan kita akan melihat di dalam proses pengudusan, bukan saja musuh di dalam diri kita dosa yang berusaha menipu kita. Kita juga menghadapi musuh dari luar. Bagaimana Alkitab mengajak kita untuk tidak terus-menerus untuk ditarik menjadi serupa dengan dunia ini. Karena godaan untuk menjadi sama dengan dunia ini dan segala ketertarikan kenikmatan dunia ini adalah godaan yang bisa membuat kita tidak berjalan di dalam proses pengudusan. Dan jangan lupa, ada kuasa si jahat yang jelas pasti berusaha memberikan pencobaan untuk menjatuhkan kita dan menuduh kita di hadapan Tuhan. Kita akan menghadapi dua musuh di luar ini, di dalam peperangan rohani kita, sampai akhir hidup kita bertemu dengan Tuhan. Itu sebab saudara sekalian, mari kita berjuang, mari kita hidup terus-menerus memuliakan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus, dan mematikan setiap tipuan dosa di dalam hidup engkau dan saya. Shalom, Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan.